A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat jelajah antar galaksi. Lima 5533 21107 8419. Kapten pesawatnya adalah Gilman. Dengan tersenyum, Gilman mengatakan mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti juga. Sungguh, kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Ini negeri Sabah, dan hari ini kita turun ke lapangan merah. Di bumi itu lapangan merah hanya ada dua. Satu di Moskow, satu lagi di Cibinong. Nah, di sisi lapangan merah di Cibinong ini ada sebuah masjid bernama Ar-Ridwan. Hari ini kita di sini Masjid Ar-Ridwan. Bagian pertama dari kajian Ramadan ini adalah alat peraga. Sebagai bukti sedekah dan puasa sama-sama mensucikan. Alat peraga. Ilmu itu yang mahal adalah alat peraganya. Jadi kalau kamu punya sebuah ilmu, ketika kamu ingin menjelaskan ilmu itu, harus pakai alat peraga. Contohnya ayat ini. Maka apakah tidak mereka perhatikan kepada unta? Nah, unta ini di sini alat peraga. Bagaimana diciptakan? Unta itu bisa berjalan jauh di padang pasir, mengalahkan semua hewan yang lain,
Karena unta itu memiliki tangki. Hewan yang memiliki tangki untuk berjalan jauh. Tangki air. Nah, itu yang kemudian ditiru oleh manusia. Kendaraan harus pakai tangki supaya bisa jalan jauh. Jadi unta di sini alat peraga. Nah, ini juga begitu ayat ini. Kami akan menunjukkan. Yang mau ditunjukkan itu sebenarnya alat peraga. Ayat-ayat kami di ufuk-ufuk dan di dalam diri-diri mereka. Nah, ayat di dalam diri-diri ini adalah alat peraga. Ya kalau tidak dilihatkan yang di dalam diri itu, ya ilmunya nggak nyambung. Nah, salah satu soal adalah sedekah itu mensucikan. Nah, bagaimana Al-Quran membuktikan bahwa sedekah itu mensucikan? Nah, dibikin alat peraganya sedekah dan puasa itu sama. Jadi kalau dia tidak bisa puasa, dia sedekah, harus sedekah. Nah, itu membayar fidyah namanya. Alat peraganya begitu. Tidak bisa puasa, sedekah. Sebaliknya kalau dia tidak bisa bersedekah, di sini dalam ayat ini kan dia didenda, dia harus berkurban. Nah, dia tidak dapat kurbannya, dia tidak dapat untuk disedekahkan kurban itu. Maka dialihkan ke puasa dia, maka puasa 3 hari di haji. Jadi dilihatkan sini sedekah, garis panah ke puasa. Nah, ini alat peraga. Dilihatkan bahwa sedekah dan puasa itu dua hal yang bersamaan. Ini juga alat peraga yang kita temukan di Borobudur, yang memberi hartanya karena ingin jadi suci. Alat peraga. Nah, bagian keduanya adalah kita tidak paham atau tidak mengerti mengapa ada ayat yang panjang dan ada ayat yang pendek. Nih, ayatnya kan panjang nih. Nah, ini kok pendek? Nah, ini kan untuk hari yang panjang tapi ayatnya pendek. Nah, ini ayat yang terpanjang. Terpanjang ini. Nah, ini alat peraganya. Kita tidak paham alat peraga ini. Nah, sekarang kita lihat ke Al-Quran. Di bulan Ramadan itu kan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, jadi di bagian ketiga ini kita tidak mengerti mengapa basmalah pembuka tidak bernomor. Basmalah pembuka tidak bernomor. Jadi kalau Anda lihat Al-Quran itu, ayatnya 6348. Nah, 6348 ini bersama dengan basmalah pembuka. Nah, basmalah pembuka itu tidak bernomor. Anda bandingkan dengan surah Al-Fatihah ini bernomor. Jadi surah Al-Fatihah itu 7 bersama basmalah. Pertanyaannya adalah, mengapa surat Al-Baqarah itu Bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomor?
Tidak bernomor. Itu pertanyaannya. Kita tidak mengerti. Nah, contohnya di surat 85 ini. Basmalahnya juga tidak bernomor. Ternyata ayatnya 22. Surat 58 juga begitu, tidak bernomor ini. Ayatnya 22 juga. Nah, itu di alat peraganya. 85 dan 58 ayatnya 22. Dan 22. Tapi bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomor. Ini alat peraga. Ya, alat peraga ini untuk menjadi pertanyaan kepada manusia. Menurut kamu, apa ini maksud dengan alat peraga ini? Atau ini? Ayatnya 22. Nah, ternyata itu alat peraga tentang sel. Sel. Ini wahyu pertama turun itu kan 5 nih dia. Di bulan Ramadan, tidak 5. Mengapa 5? Karena grafik batang bilangan satuan ayat dari surat 92 sampai 101 ini seperti ini. Dan ini surat Al-Qadar ini 5. Maka itu dia 5 aja dulu. Walau ayatnya 19, 5 saja dulu. Supaya terjadi bentuk seperti ini. Ini yang kita sebut bangun X. Nah, kita ketemu juga bangun Y. Sehingga dia dipasangkan seperti ini. Nah, dia memasangkan 5 dan 8, 8 dan 5. Ini yang dimaksud sel sebagai alat peraga. Ini sel. Nah, maka itu sini 5 dan 8. Nah, ini 8 dan 5. Nah, itu pesannya. Inti sel. Nah, ini kan 58 dan 85. Nah, dari abad ke-7 itu sampai abad ke-20 kita tak paham alat peraga itu. Anda bisa bayangkan, 1300 tahun manusia tidak paham alat peraga itu. Itu yang dikatakan, kami akan menunjukkan ayat-ayat kami di dalam diri. Di dalam diri kita ada alat peraga. Nah, kita melihat ke inti sel. Ini adalah bagian keempat. Si penemu mikroskop elektron itu sudah mendapat hadiah Nobel. Nah, dengan mikroskop elektron, inti sel itu bisa diteropong. Ternyata ada 22 dan 1. 22 dan 1. Ini kromosom. Kalau digambar seperti ini dia, 22 dan 1. 22 kromosom body. Nah, 1 kromosom jenis. Kromosom jenis itu ada yang X dan ada yang Y. Nah, X atau Y. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Al-Quran itu alat peraga sebuah sel. Inti selnya surat ke-85 dan 58. Itu alasan ayatnya 22. Karena dia mewakili kromosom body. Nah, ini dia. Inti sel. Nah, di sini Anda lihat surat ke-85 ini kan pendek nih sini. Ini kan pendek. Ini pendek. Ini panjang. Panjang. Nah, ini pendek.
pendek, pendek, pendek. Nah, ada 5 yang pendek. Ya, kurang lebih sama dengan kromosom itu. Juga ada 5 yang pendek. Jadi sekarang kita mengerti mengapa ada ayat yang panjang, ada ayat yang pendek, karena dia sebagai alat peraga. Dia memperagakan sesuatu. Nah, bagaimana kalau jumlah ayatnya? Kalau Al-Quran jumlah ayatnya kita tulis dengan bilangan biji. Nah, ini bagian kelima. Nih, surah Al-Fatihah kan 77 nih. Surah Al-Baqarah kan 286. 2 di sini, 8 di sini, 6 di sini. Surah ketiga itu kan 200, 2 aja di sini. Udah. Gitu. Jadi dengan bilangan biji seperti itu dia penulisan ayat-ayat Al-Quran. Dipisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, Anda lihat 114 ayatnya 6. Nah, Anda lihat ini seimbang kan? Ini juga seimbang nih. Ini juga seimbang. Kalau saya mundur, nah Anda lihat ini kan seimbang. Ini seimbang. Anda lihat ini. Garis lurus monoton naik. Kalau bilangan biji ini kita susun dalam bentuk pilar, seperti gambar ini. Nah, ini. Seperti ini pilar Al-Quran itu. Itu penggambaran sel manusia. Inti selnya di surat 85 dan 58. Nah, di sini kan ada kata, kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Nih, yang kita sebut bangun Y. Nah, dia punya pasangan di sebelah kanan ini. Nah, ini kalau kita tukarkan seperti ini, kita sempurnakan gambar ini. Nah, namanya bahasa logik. Seperti mengorek kuping dengan kelingking gitu. Bahasa logik. Nah, ini juga begitu. Kita pertukarkan bahasa logik. Dan itu penukaran 19. Kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Nah, bagian ke-6, kita perlu membuktikan bagaimana bersedekah itu. Dikatakan baik bagi kamu karena dia mensucikan. Nah, sel manusia melakukan keseimbangan seperti bangun Y. Melakukan keseimbangan. Itu yang dikatakan membersihkan. Jadi ketika Anda bersedekah, ini sel, dia melakukan keseimbangan. Kalau Anda bersedekah, nah itu dikatakan mensucikan. Itu dia melakukan keseimbangan. Nah, ini transformasi 19. Nah, maka itu Allah membuktikannya kepada manusia dengan puasa. Puasa sebagai alat peraga. Nah, kalau Anda lihat kan ayat puasa itu dari 183 sampai 187. Nah, ini dia.
dia sudah dapat hadiah Nobel ini, konsep autopagi nih. Kalau orang tuh puasa katanya, maka sel-selnya turut puasa. Nah, sel-selnya juga lapar gitu. Jadi dia pakai bahasa sehari-hari. Sel-selnya jadi turut lapar dan dia makan. Sel-sel yang tidak berguna dan dia dikatakan dia makan. Jadi kan bahasa sehari-hari. Jadi sel lapar itu makan sehingga terjadilah kebersihan di dalam sel. Sel suci dia, bersih. Sebenarnya itu transformasi 19 saja. Nah, jadi terbukti lewat puasa dibuktikan, lewat autopagi dibuktikan bahwa sedekah itu memang mensucikan seperti puasa. Maka itu sedekah disamakan dengan puasa. Sedekah dan puasa itu diletakkan dalam kerangka kalimat yang sama. Alat prakanya seperti itu. Dan bahwa kamu berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan bahwa kamu bersedekah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi yang dibuktikan itu puasa. Ya, lewat autopagi. Nah, terbukti kan bahwa sedekah itu mensucikan. Nah, seperti itu Allah buktikan ayat-ayatnya. Ini di ayat puasa. Jadi ini sel lapar. Sel orang puasa. Nah, ini sel suci bersih. Itu demikian, puasa dan sedekah sama-sama mensucikan diri. Nah, 8 itu. Nah, ini semuanya. Ini surah Mulku, pilar Al-Quran itu, bagian satuannya. Nah, ini kalau dilipat dia seperti ini. Nah, ini sel. Ini kalau dilipat di sini nih. Nah, gitu deh. Saya ulang sekali lagi. Ini sel. Nah, karena ini mewakili sel, ini inti selnya. Maka itu dia 22 kromosom bodinya. Dan memang ada 5 yang pendek. Surah 18, 110, jadi 0 sini kan. Surah ke-5 ini 120, berarti 0 di sini kan. Surah ke-3 200, berarti 0 sini. Surah ke-30 ini kan 60, jadi 0 sini. Surah ke-32 30, jadi 0 sini. Jadi 5, 0. Nah, kalau kita perhatikan kromosom manusia, ternyata 5 yang pendek. 5 yang pendek. Kesimpulannya ini rumus bangun kromosom manusia. Nah, jika kita perhatikan di sebelah kanan, bangun YS ternyata memiliki 7 0. Berarti ada 7 yang pendek. Ini dia. Ada 7 yang pendek. Nah, bangun M-nya ini kalau dilipat kan seperti ini dia. Nah, di sini kuning. Ini bangun Y. Ini kromosom Y. Berarti ini laki-laki. Nah, di sini ada nur. Berarti bercahaya dia. Ada nur. Nah, itu bercahaya itu dilihat dengan mikroskop elektron. Kromosom Y itu bercahaya nih. Nah, di zoom nih, ini bercahaya. Jadi, sudah dilihat kan ayat-ayat di dalam diri. Berarti laki-laki. Jadi sekarang pertanyaannya, laki-laki siapa itu? Ini laki-laki siapa? Nah, untuk menjawab itu,
kita harus menunggu sampai Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Karena Nabi bertemu dengan laki-laki bernama Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi sepulang Isra Mi'raj? Nah, ini dia. Sekonyong-konyong. Kata-katanya sekonyong-konyong. Aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang kecantikannya seperdua. Nah, seperdua dari seluruh kecantikan yang ada. Ini dahsyat, saudara. Ini ayat di ufuk, karena Nabi di ufuk kan. Seperdua. Kata seperdua dari Nabi ini eksak. Ini seperdua nih. Seperdua. Dari mana dapat kata seperdua ini? Dari ufuk. Seperdua. Kecantikan seorang bergantung kepada 22 kromosom bodinya. Akibatnya benarlah rumus bangun kromosom bodi manusia itu adalah ini. Ya, ini benar rumus kromosom bodi manusia. Itu alasan surat yang dibaca rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Ini benarlah Nabi sebagai uswatun hasanah. Rakaat pertama dan rakaat kedua saja dibaca ayat. Ini dia kromosom itu. Jadi Al-Quran itu mewakili sel. Inti selnya sudah ke 85 dan 58. Nah, sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kromosom jenis. Itu sebab Bismillah ada dua macam. Selama ini kita tidak mengerti mengapa Bismillah ada dua macam. Bismillahi majriha wa mursaha. Kromosom jenis itu ada dua macam. Jadi Bismillah pun juga ada dua macam. Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi sekarang Anda sudah mengerti alat peraga ini kan? Nah, ini sel orang puasa. Ya, kalau Anda mengerti tentang Gunung Padang, kita sudah menemukan pilar Al-Qur'annya. Nah, sel orang puasa itu di sini diletakkan. Dan di Gunung Padang ini adalah singgasana. Sel orang puasa. Nah, orang puasa yang paling top itu kan Nabi Daud. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Jadi tidak salah lagi kalau ini adalah singgasananya Nabi Daud. Dan sungguh kamu akan mendengar dari orang musyrik pencelaan yang banyak. Nah, Al-Quran itu kan dijaga. Peringatan kan. Nah, dijaganya seperti ini. Nah, batasnya kan di sini. Tuh, batasnya. Nah, kan ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu masih ada suratnya satu lagi gitu nama. Nah, di sini dibuktikan kalau dia ada. Nah, ini kan bisa terbuka seperti ini dia. Ini yang mau dikunci dalam fenomena ini. Bahwa tidak ada lagi surat setelah 114. Nah, ini dia kuncinya dia. Nah, materainya. Dengan cara yang lebih bagus kita buatnya seperti ini. Nah, kan ada 7 dia. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, materai. Kita bermaterai 7. Ini alat peraganya. Jadi sel lapar, nah, sel suci bersih, nah, sel dalam perjalanan. Ini kan atas perjalanan kan.
Jadi sel suci, bersih, sel dalam perjalanan. Seperti itu Allah buktikan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka jadi orang yang berbakti. Demikian puasa dan sedekah sama-sama mensucikan diri. Nah, di nomor 12 ini, sel suci, bersih, sel dalam perjalanan. Nah, kalau Anda mengerti bahwa sel suci ini adalah Arpadatu, ini laksananya sama. Nah, dan ini 3 terap ini, malah dari sini 3 terap. Tuh. Sehingga pesawat jelajah antar galaksi itu seperti ini.